الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا ومولانا محمد والصحب والآل وبالسند المتصل للإمام الحافظ أبي زكريا يحيى بن الشرف النووي رضي الله تعالى عنه نفعنا به بعلومه في الدارين آمين. باب أدب الشراب واستحباب التنفس ثلاثا خارج الإناء وكراهة التنفس في الإناء واستحباب إدارة الإناء على الأيمن فالأيمن بعد المبتدئ. Menyambung kaji kita akan hadis-hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah dihimpun oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin. Menyambung kaji kita akan tata kerama bersantap. Sampailah kita pada malam hari ini bab tentang adab minum dan anjuran agar saat kita minum itu jangan sekali tegukan dihabiskan satu gelas atau satu botol misalnya, tapi hendaknya lah minimal itu jadikan 3 kali. Ini minum gelas itu lalu kita letakkan, kita bernafas, minum lagi lalu kita bernafas, minum lagi lalu bernafas. Itu dengan catatan karena saat itu masih minimnya sarana seperti cangkir, piring yang biasanya digunakan secara massal banyak orang, dan juga persediaan makanan dan minuman juga terbatas. Biasanya minum itu setelah diminum akan ada orang lain yang meminumnya. Maka saat sarana masih minim dan persediaan yang terbatas itu ditekankan oleh Islam. Islam punya kepeloporan bagaimana menjaga perasaan orang lain supaya orang lain tidak menjadi risih dan jijik. Maka hendaknya diatur minum itu, setelah minum nafasnya di luar gelas itu, bukan bernafas di sambil minum sambil bernafas. Bisa jadi mungkin ada sisa makanan jatuh ke makanan ke gelas kita lalu akan diminum oleh orang lain. Ini sangat tidak etis. Maka Islam 15 abad yang silam sudah punya kepeloporan di saat dunia masih sangat-sangat terbatas sarana dan prasarana kehidupan itu. Rasul sallallahu alaihi wasallam menganjurkan agar jika kita minum itu minum bukan dengan sekali tenggak habis gitu, enggak. Tapi minum dan bernafas, tarik nafas supaya nafas kita tidak di gelas itu. Karena boleh jadi gelas itu akan dipakai oleh orang lain setelah kita. Air yang tersisa itu akan diminum oleh orang lain setelah kita minum. Hendaknya bernafas itu kharijal ina, di luar gelas. Dan makruh hukumnya untuk bernafas di dalam gelas itu. Jadi sambil minum sambil bernafas. Nafas kita kemudian masuk ke dalam gelas itu. Dan dianjurkan untuk mengedarkan. Setelah kita minum, karena sarananya terbatas, orang lain akan memakai. Maka kita mengawali dari siapa?
Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hendaknya setelah kita minum itu kita edarkan, giliran orang yang selanjutnya adalah yang sebelah kanan kita. Itu di antara ajaran Islam, sebelah kanan didahulukan. Kenapa? Supaya tertanam dalam diri kita, jiwa kita itu, bahwa obsesi kita dalam hidup ini untuk menjadi ashabul yamin. Siapa itu ashabul yamin? Orang-orang yang haluan kanan itu adalah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, wa ashabul yamini ma ashabul yamin fi sidrin makhdud wa talhin mamdud wa dhillin mamdud wa ma'in maskub. Diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang ashabul yamin, tidak lain mereka adalah orang-orang penduduk surga yang menikmati ragamnya kenikmatan surgawi yang amat sangat beragam itu. Nah, maka ditanamkan pikiran itu, pola pikir itu, bahwa obsesiku dalam hidup ini adalah untuk menjadi ashabul yamin. Maka makan, minum diawali dengan tangan sebelah kanan. Minum, makan pakai tangan kanan, minum pakai tangan kanan. Bersisir mengawali dengan yang sebelah kanan. Memakai sendal sebelah kanan terlebih dahulu, memakai sepatu demikian pula. Masuk ke masjid tangan kaki kanan terlebih dahulu yang masuk, supaya pikiran itu benar-benar tertanam dalam diri kita, bahwa obsesi kita dalam hidup adalah menjadi ashabul yamin. Maka dimulai dari sebelah kanan dan seterusnya sebelah kanan, baru setelah itu sebelah kiri. Maka hadis yang pertama, an Anas radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yatanaffasu fi syarabi thalathan, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu itu mengatakan bahwa Nabi itu jika beliau minum itu minum 3 kali bernafas, minum bernafas lagi, minum bernafas lagi, bukan sekali minum enggak sampai habis. Tapi sunnahnya adalah 3 kali. Maksudnya bernafas itu bernafas di luar gelas yang dijadikan tempat minumnya itu. Nafas lagi, begitu seterusnya. Hadis ini sahih dengan kriteria puncak karena diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Al-Imam Muslim. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tashrabu wahidan kasyurbil ba'iri walakin ishrabu mathna wa thulatha wasammu idza antum syaribtum wahmadu idza antum rafa'tum, rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun. Hadis yang kedua dalam bab ini sumber periwayatannya dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, di mana beliau berkata, bersabda baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda mengatakan, janganlah kalian itu jika minum 1 sekaligus. Itu persis seperti cara minumnya onta. Kita ini manusia, supaya harkat diri kita sebagai manusia itu ada bedanya dengan makhluk Allah yang lain. Di antaranya bagaimana cara menjaga harkat kita sebagai manusia, pola kehidupan kita, perilaku kita. Jangan meniru binatang.
Itu menistakan nilai-nilai kemanusiaan kita. Maka kata Rasul, minumlah jangan sekali tenggak sekaligus. Satu botol. Kenapa? Saya haus. Itu kata Nabi seperti gaya minumnya onta, binatang yang paling familiar saat itu, binatang yang paling akrab sehari-hari mereka, yang mereka lihat adalah onta. Nah, cara minum onta itu begitu, minum sampai ya puas sekali, dia angkat kepalanya, seember habis. Janganlah kalian berperilaku layaknya onta saat minum sekaligus. Itu akan menodai harkat dirimu sebagai manusia, karena engkau telah meniru gaya kehidupan binatang. Pola minum seperti polanya minum onta. Walakin ishrabu mathna wa thulatha. Tapi kalau mau minum, jadikan minum 2 kali tenggakan, 2 kali minum, atau 3 kali minum lagi, atau minum ditaruh, bernafas, minum lagi, bernafas, minum lagi sampai 3 kali. Dan yang 3 kali itu karena witir, ganjil, itu ditekankan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha witrun yuhibbul witra." Allah itu bersifat tunggal dan menyukai hal-hal yang bersifat tunggal, yang enggak genap. 1, 3, 5, 7 gitu. Yang ganjil, yang enggak genap. Lalu kata Nabi, arahan beliau yang kedua, jangan minum sekaligus. Yang kedua, wasammu idza antum syaribtum. Dan kalau kalian minum itu ucapkan bismillah. Sebagaimana kalau engkau makan ucapkan bismillah. Kalau enggak, syaitan ikut nimbrung minum bersamamu. Wahmadu idza antum rafa'tum. Kalau usai minum itu ucapkan alhamdulillah. Lega, jangan. Tapi begitu minum selesai, alhamdulillah. Supaya minuman yang kita minum itu jadi minuman yang barokah. Sadar bahwa kita telah menikmati karunia Allah, nikmat Allah, maka segala puji kita alamatkan kepada Allah. Ucapkan alhamdulillah. Wahmadu idza rafa'tum. Manakala kalian usai, hendaknya ucapkan alhamdulillah. Maka selesai, alhamdulillah. Ya, bukan bernafas lega, iya. Atau budaya-budaya yang lain yang disuguhkan, seringkali disuguhkan di TV-TV itu, iya, yang bukan bagian budaya kita itu, menenggak minuman segar, iya, botolnya dibanting, diapakan. Nah, itu bukan budaya kita. Ya, minum bismillah, minum. Selesai alhamdulillah. Paham ya? Itu ajaran baginda Rasul Muhammad SAW. Nah, kalau itu kita ikuti, niat kita mengikuti sunnahnya Rasul, kita mendapatkan pahala melestarikan sunnahnya Rasulullah SAW. Jadi dari minum kita saja itu kita sudah bisa memperoleh nilai pahala melestarikan sunnahnya Rasul. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, dan Imam Tirmidzi menjelaskan bahwa hadisnya itu hasan, kuat. Selanjutnya yang ketiga, wa an Abi Qatadah radhiyallahu taala anhu anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam naha an yutanaffasa fil ina. Dari Abi Qatadah radhiyallahu taala anhu, di mana baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam itu melarang. Lah kalau melarang
Itu hukum dasarnya. Kenapa dilarang? Karena dia haram. Kenapa? Karena setelah engkau akan ada orang lain yang akan minum. Lalu engkau buat orang lain itu risih, jijik. Karena perilakumu itu nggak boleh, haram hukumnya dalam Islam. Yang nggak terbatas pada minum saja, apa saja perilaku kita yang membuat orang lain itu nggak nyaman, itu nggak boleh dilakukan. Apa saja yang membuat orang lain merasa nggak nyaman karena perilaku kita, itu nggak boleh dilakukan. Maka Rasul melarang Rasul untuk kita bernafas dalam wadah itu, dalam gelas itu. Kenapa? Karena setelah kita, orang lain akan meminumnya di gelas yang sama. Dan pada sisa air tadi itu kan saya katakan, di zaman itu masih langka, masih begitu terbatas sarana yang namanya gelas, cingkir, piring itu. Maka minumnya rame-rame, digunakannya rame-rame. Nah, kita jaga perasaan orang lain itu. Ya. Kita harus ada tenggang rasa, supaya tidak orang yang lain itu tidak merasa risih, jijik karena perbuatan kita. Kalau kita minum, lalu kita bernafas di situ, ya, boleh jadi kemudian keluar sisa makanan yang ada di mulut kita, misalnya gitu. Orang lain akan merasa gimana? Nah, itu yang tidak diperbolehkan dalam Islam. Maka kata-kata naha Rasulullah SAW itu boleh jadi indikasinya adalah haram. Rasul melarang. Kenapa dilarang? Karena haram. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya, kalau hari ini kan alhamdulillah kita hidup di zaman yang sudah serba luar biasa. Ya, setiap orang cangkir pribadi, piring pribadi masing-masing, ya. Dan itu tidak akan terjadi. Tapi meski demikian, tetap saja, ya, perilaku itu harus kita lakukan. Jangan kita orang lain melihat juga merasa gimana. Ya. Maka Islam dan dalam tahapan-tahapan awal itu telah menanamkan nilai-nilai yang sudah seyogyanya itu menjadi budaya kita sebagai Muslim, menjadi kebiasaan kita sebagai Muslim, menjadi keseharian kita yang kita lakukan sebagai Muslim. Wa an Anas radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utiya bilabanin qad shiba bima'in wa an yamini a'rabiyyun wa an yasarihi Abu Bakrin radhiyallahu anhu fashariba thumma a'ta al-a'rabi wa qala al-ayman fal-ayman muttafaqun alayh. Qala qawluhu shiba ay khulita. Dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, sesungguhnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam suatu ketika diberikan kepada beliau, dihadiahkan kepada beliau itu susu di wadah gitu, cawan atau di gelas gitu, yang telah dicampur dengan air. Jadi supaya susu itu, karena kalau susu, terutama susu onta itu sangat pekat. Nah, maka supaya tidak terlalu pekat, ya, dicampur dengan air. Itu yang pertama. Yang kedua, karena mungkin terbatas, supaya orang lain juga minum, maka supaya lebih banyak dicampur dengan air. Susu yang terbatas, sementara yang minum setelah Rasul minum banyak orang yang nunggu. Supaya cukup, maka dicampur dengan air. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah minum, kebetulan yang duduk di posisi sebelah kanan Rasul sallallahu alaihi wasallam itu seorang Arabi, orang desa, orang gunung, orang yang enggak terpelajar.
Sebelah kiri Rasul sallallahu alaihi wasallam Sayyidina Abu Bakar, orang yang paling berjasa dalam Islam, sahabat yang senior, sosok manusia yang mulia, bahkan disematkan gelaran kepadanya As-Siddiq. Lebih daripada itu adalah beliau adalah seorang mertua Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam mengedukasi kita, mengajarkan kepada kita apa yang seharusnya dilakukan, bahwa nilai syariat adalah di atas segala nilai. Begitu selesai minum, Rasulullah SAW lalu diberikan kepada orang yang sebelah kanan. Sebelah kanan orang desa, sebelah kirinya mertua beliau, bahkan sahabat karib beliau, orang yang paling berjasa dalam Islam. Tetapi Rasul kedepankan orang yang sebelah kanan. Karena apa? Sunnahnya begitu. Jadi nilai sunnah di atas segala nilai yang lain. Ya, mestinya mertua sungkan. Karena ada nilai yang harus dijunjung tinggi dari sekedar budaya sungkan tadi itu. Oh, ini sahabat dekat, karib, harus kita enggak juga. Nilai syariat harus dijunjung tinggi dan dikedepankan di atas segala nilai. Itu pelajaran yang dapat kita ambil dari tindakan begini Rasulullah SAW, mengedepankan orang yang di sebelah kanannya dari orang yang sebelah kirinya. Padahal orang yang di sebelah kirinya adalah orang yang paling berjasa, yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian Rasulullah SAW agar tidak menyinggung atau tidak membuat pertanyaan besar bagi orang yang menyaksikan, Rasulullah lalu menjelaskan al-aiman fal-aiman, orang yang sebelah kanan harus didahulukan. Paham ya? Nah, dari sini maka kalau kita baca misalnya Al-Quran tadarusan itu, mana setelah kita selesai baca, mana kita berikan kepada siapa? Yang sebelah kanan atau sebelah kiri? Sebelah kiri lebih mudah, sebelah kanan lebih mudah, sebelah kiri lebih tua. Sebelah kanan orang biasa, yang ini Pak Kiai. Mana yang kita berikan? Kita berikan yang sebelah kanan. Kita berikan yang sebelah kanan, karena itu yang sunnah. Siapapun yang duduk di sebelah kiri ini, terkecuali kalau kita meminta haknya supaya digugurkan, lalu kita berikan di sebelah kirinya, itu boleh-boleh saja. Maaf, ini ada kiai yang dituakan di kampung ini, saya berikan kepada beliau ya. Kalau yang bersangkutan mengatakan boleh, ya. Kalau enggak ya hak dia untuk membaca, karena dia yang di posisi sebelah kanan. Maka Rasul menjelaskan al-aiman fal-aiman, yang sebelah kanan harus didahulukan. Hadis ini sahih sekali lagi dengan kriteria puncak, karena diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, muttafaqun alaih. Selanjutnya, wa an Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utiya bi syarabin fashariba minhu wa an yaminihi ghulam wa an yasarihi ashyakh. فقال للغلام أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ فقال الغلام لا والله لا أوثر بنصيبي منك أحدا. فتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده متفق عليه. Qauluhu tallahu ay wada'ahu, wa hadzal hulam wa Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Dari sahabat Sahal bin Sa'ad radhiyallahu taala anhu, sesungguhnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam suatu kesempatan beliau diberi minuman, dan itu sudah menjadi kebiasaan para sahabat Ansor itu.
untuk berlomba memberikan hadiah berupa makanan, minuman kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, hari itu Rasul sallallahu alaihi wasallam ada seseorang yang memberinya minuman. Maka beliau kemudian meminumnya. Dan yang di sebelah kanannya ada anak kecil. Dan anak kecil itu dijelaskan oleh Imam Nawawi adalah Sayyiduna Abdullah ibnu Abbas, yang masih kanak-kanak. Ya, mungkin umur 5 tahun, 6 tahunan lah. Ya. Tapi perawakan orang di zaman itu 5 tahun, 6 tahun itu cukup besar. Usianya masih kanak-kanak, maka disebut ghulam. Sebelah kirinya asyikh, sebelah kirinya orang-orang tua. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian, ini bagaimana seorang pemimpin ya tidak ingin berbuat semena-mena, tapi pemimpin yang benar-benar menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan. Itu bukan teori, tapi dipraktekkan oleh sang pemimpin, dipraktekkan. Maka karena mengingat yang sebelah kiri beliau itu orang tua-tua yang seyogianya harus dikedepankan, maka beliau berkata kepada anak kecil itu, sang pemimpin berkata kepada anak kecil, faqala lil ghulam, maka berkatalah Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada sang anak kecil itu. Apa perkataannya? Ata'dzanu li an u'tiya haula, apakah engkau wahai anak, engkau izinkan aku memberikan minuman ini yang seharusnya ini jatahmu, aku berikan kepada mereka. Mengingat yang sebelah kiri itu orang sepuh-sepuh. Rasul minta izin, sang pemimpin minta izin kepada anak kecil. Bagaimana Rasulullah SAW memberikan contoh untuk tidak mencederai hak anak tadi itu. Walaupun ia masih anak-anak, tetap punya hak. Dan hak itu harus diperhatikan dan dihormati. Itu yang Rasul tidak berikan contoh kepada kita sebagai umat. Bagaimana seorang pemimpin menghormati hak-hak masyarakat yang dipimpinnya sedemikian rupa. Minta izin, apakah engkau izinkan aku memberikan minuman ini kepada mereka, sebab ini jatahmu. Faqala al-ghulam, maka anak kecil tadi itu yang tidak lain adalah Sayyidina Abdullah bin Abbas mengatakan, la wallahi, oh enggak bisa, tidak, demi Allah, la uthiru binasibi minka, aku tidak akan mau mengalah bagianku darimu ini untuk diberikan ke orang lain. Dia tahu ini barokah, minuman berkas Rasul sallallahu alaihi wasallam pasti berkah. Berkah kok mau dibagi-bagi? Oh, nggak bisa, nggak. Saya tidak izinkan. Bagaimana Islam memberikan hak yang sama besarnya pada anak kecil itu? Enggak, aku tidak izinkan. Saat dia mengatakan tidak aku izinkan, apa yang terjadi? Fatallahu Rasulullah SAW. Maka diberikan Rasulullah SAW kepada Abdullah bin Abbas. Diberikan, ya monggo. Ya, diletakkan di tangannya. Silakan kalau itu. Ini nilai keadilan yang sesungguhnya yang dicontohkan oleh pemimpin dunia akhirat.
bukan memilah-milah. Yang senang diberikan keadilan, yang nggak senang nggak berikan keadilan, nggak begitu, nggak pilah-pilah, nggak tebang pilih. Akan keadilan begini Rasul Muhammad SAW. Pernah terjadi satu kasus di zaman beliau ini bahwa Islam tidak tebang pilih. Kasus ini kasus pencurian. Kebetulan yang mencuri itu dari kelompok orang-orang yang terhormat. Kelompok orang terhormat, partai besar. Yang mencuri ini adalah dari kelompok orang terhormat. Wah, ini kalau kasusnya di meja hijaukan bisa runtuh martabat kaum itu. Pamornya di antara kabilah-kabilah yang lain itu bisa hancur. Maka kemudian para tokoh itu berpikir keras bagaimana caranya agar ini jangan dikasuskan. Mereka melobi kemudian berembuk, kita mau melobi orang yang paling dekat dengan Rasul SAW supaya berbicara dengan Rasul, ya, bicara secara persuasif, iya, bicara dari hati ke hati. Tapi ini menyangkut hukum, nggak ada persuasif. Kalau hukum ya hukum. Mereka mencari siapa orang dekat Rasul SAW ini, yang kira-kira bicara dengan Rasul itu tanpa ada gap, tanpa ada halangan. Maka mereka mendapatkan, yaitu Usama ibn Zaid. Usama anaknya sahabat Zaid ibn Harithah. Zaid ini pernah diadopsi oleh Rasul SAW sebagai anak. Maka putra beliau itu sudah seperti cucu beliau, seperti Sayyidina Hasan, seperti Sayyidina Husain. Punya kedekatan emosional yang luar biasa dengan Rasulullah SAW. Oleh karena itu, para ahlu hadis atau sejarah kalau menyebut Sayyidina Usama itu hibbu Rasulillah, orang yang dicintai oleh Rasulullah. Nah, Usama dibujuk, diomongi oleh tokoh-tokoh kabilah tadi itu. Tolong bicara dengan Rasul agar kasus ini jangan di meja hijaukan, supaya kasus ini dipetieskan, tutup sudah. Apa itu istilahnya? SP3, DSP3 kan? Iya. Rasul begitu mendengar ini, wah, ini nggak sehat ini. Ini ada langkah-langkah yang tidak sehat. Ada keinginan masyarakat yang ingin membolak-balikkan hukum, dan ini nggak bisa dibiarkan. Hukum harus ditegakkan, siapapun yang mengalaminya. Rasul merah wajah Rasul saat mendengar cerita Usama ini, permohonan Usama. Merah. Rasul lalu menaiki mimbar beliau, karena marahnya tidak dialamatkan kepada Usama. Usama hanya perantara saja. Ini harus disampaikan kepada semua. Semua harus tahu. Naik Rasulullah SAW ke mimbar, menyampaikan pidatonya. Di antara pidatonya itu Rasulullah SAW menyampaikan, innama halaka man qablakum, sesungguhnya kehancuran umat sebelum kalian itu, idza saraqa minhumul dhaif aqamu alaihi al-had. Sesungguhnya kehancuran umat yang sebelum kalian itu,
Kalau yang terkena kasus itu orang-orang dhaif, orang-orang yang lemah, orang-orang kecil, kasusnya curi semangka, wah dimeja-mejakan itu. Dan dengan tegasnya hakim mengetuk palu, karena yang divonis orang kecil, gak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa membela diri, kasusnya curi semangka. Wa idza saraqa minhumul qawi taraku, tapi kalau yang melakukan itu orang yang kuat, kuat karena kedudukannya, kuat karena status sosialnya, kuat karena posisi politiknya, taraku, ditinggalkan, dibiarkan, dipeti eskan. Kata Rasul, ini pemicu kehancuran umat masa lampau. Lalu Rasul mengatakan, waimullah, demi Allah, lau saraqa anna Fatimata binta Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha. Demi Allah, jika Fatimah anak Muhammad itu melakukan pencurian, pasti akan aku potong tangannya. Gak tebang pilih. Fatimah, anakku yang paling aku cinta itu, andaikan mencuri, terkena kasus pencurian, terlibat kasus pencurian, akan aku potong tangannya. Gak peduli. Itu statement yang dikeluarkan oleh Rasul SAW di dalam menjalankan nilai-nilai keadilan, di dalam menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan. Oleh karena dalam hadis ini, begitu hak ini hak anak kecil, walaupun anak kecil, mohon izin dulu Rasul SAW. Begitu anak kecil keberatan, enggak, keberatan, aku keberatan wahai Rasul, hakku. Maka Rasul nggak bisa berbuat apa-apa, diberikan kepada anak kecil itu, dan diabaikan orang-orang tua itu karena posisinya ini sebelah kanan, ini sebelah kiri. Hadis ini sekali lagi hadis sahih dengan kriteria puncak karena diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dan yang dimaksud dengan anak kecil dalam hadis ini adalah wa hadzal ghulam huwa ibnu Abbasin radhiyallahu taala anhuma. Sementara yang dimaksud dengan anak kecil itu tiada lain adalah Sayyidina Abdullah ibnu Abbas, anak pamanda baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sendiri, yang saat itu usia beliau masih kurang lebih 5 tahun atau 6 tahun. Selanjutnya, babu karahati syurbi min famil kirbati wa nahwiha wa bayanu annahu karahatu tanzih la haram. Bab makruhnya seseorang minum itu min famil kirbah, dari lubang. Kirbah itu tempat untuk menyimpan air, biasanya terbuat dari kulit. Mereka isi air lalu mereka gantungkan, karena kena udara air akan menjadi apa itu? Sejuk, dingin. Nah, mereka minum. Nah, minum dari mulut wadah dari tempat tadi itu hukumnya makruh. Nah, makruhnya itu bukan makruh haram, tapi makruh lebih baik jangan dilakukan. Kenapa? Yang pertama, kita nggak tahu apakah di dalam kirbah itu steril, tertutup rapat, nggak ada
binatang yang masuk atau apa-apa yang masuk. Yang kedua, supaya air itu tetap terjaga kebersihannya. Karena kirba lumayan besar untuk minum sekeluarga. Ya. Maka makruh hukumnya kita minum itu dari lubang kirba itu, lalu minumnya begitu. Lalu Imam Nawawi menjelaskan, tapi makruhnya ini bukan makruh haram, makruh tanzih. Artinya lebih baik jangan dilakukan. Kalau dilakukan bagaimana? Haram? Enggak. Hanya sebaiknya jangan dilakukan. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an ikhtinathil asqiyah. Yani an tuksara afwahuha wa yashrabu minha, muttafaqun alaih. Jadi dari hadis ini sumber periwayatannya dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang. Larangan ini bukan sifatnya haram, tapi berupa himbauan. Rasul menghimbau jangan membuka tempat-tempat minum itu, membukanya lalu meminum darinya. Membuka tempat minuman tadi itu lalu meminumnya dari lubang minuman tadi itu, lubang tempat minuman tadi itu. Ya. Jadi tadi itu khawatirnya ada sesuatu yang di dalam minuman itu kita nggak tahu, kita minum, ya akan masuk bersama apa itu air, dan itu membahayakan kesehatan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, karena minuman itu banyak dan akan diminum oleh orang lain, supaya tetap terjaga kebersihannya agar orang lain tidak menjadi risih minum itu, maka hal itu jangan kita lakukan. Sebaiknya jangan kita lakukan. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Selanjutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yushraba min asman min fis siqa awil qirbah, muttafaqun alaih. Dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dalam hadis ini juga Rasul melarang untuk minum itu dari mulut kirbah tadi itu. Jadi yang dimaksudkan mulut kirbah itu ya lubangnya kirbah itu. Ya, alasannya tadi itu karena takut di dalam kirbah itu ada benda lain selain air yang akan masuk bersama ke mulut kita bersama air, dan itu akan membahayakan keselamatan diri kita. Hadis ini juga sahih, diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wa an Ummi Thabitin Kabsyata binti Thabitin ukhti Hassan bin Thabit radhiyallahu taala anhuma qalat dakhala ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fashariba min fi kirbah mu'allaqatin qa'iman faqumtu ila fiha faqata'tuha. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Wa innama qata'atha litahfadha mawdi'a fami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa tatruka bihi wa tasunahu 'anil ibtidal. Wa hadha haditsun mahmulun ala bayanil jawaz wal haditsan as-sabiqan li bayanil afdal wal akmal wallahu a'lam. Hadis yang terakhir dari bab ini dari Ummi Thabit. Ummi Thabit itu nama lengkap beliau adalah Kabsyah binti Thabit. Siapa Kabsyah binti Thabit ini? Ukhti Hassan bin Thabit radhiyallahu taala anhuma. Saudara perempuan dari Hassan ibn Thabit. Hassan ibn Thabit ini seorang sahabat Rasulullah SAW yang berprofesi sebagai penyair. Nah,
penyairnya Rasulullah SAW. Banyak gubahan-gubahan syair beliau berupa pujian-pujian yang dialamatkan kepada baginda Rasul Muhammad SAW. Ya. Jadi beliau membaca syair memuji-muji Rasul di hadapan Rasul SAW. Rasul mengiyakan, membolehkan. Ya. Jadi bait-bait syair yang isinya kumpulan pujian-pujian yang dialamatkan kepada Rasul SAW itu hukumnya boleh-boleh saja. Seperti misalnya kumpulan bait-bait syair yang isinya pujian-pujian kepada Rasul SAW yang kemudian kita kenal dengan qasidah burdah. Itu boleh-boleh saja, sah-sah saja, sebagaimana yang pernah dilakukan oleh seorang Hasan bin Thabit radhiyallahu taala anhu. Nah, dia Kabsyah ini berkata, suatu hari Rasul sallallahu alaihi wasallam bertandang ke rumahku. Dakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam melihat di rumahku itu ada girbah, tempat air tadi itu yang menggantung gitu ya. Memang didinginkan. Lalu beliau ambil dan beliau minum langsung dari mulut girbah itu. Ya. Dengan cara berdiri. Jadi minum lewat mulut girbah itu, mulut lubang girbah itu, dan dalam keadaan berdiri. Maka kemudian aku, setelah Rasul melakukan itu, aku potong bagian dari mulut girbah yang pernah menempel di situ bibir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa dipotong? Aku simpan. Untuk apa? Ngalah berkah. Ya. Untuk memperoleh keberkahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Nah, hadis ini menunjukkan bahwa minum langsung dari mulut girbah itu boleh-boleh saja. Tadi kan dikatakan tadi nggak boleh, itu makruh. Makruhnya hanya sekedar himbauan. Lebih baik jangan dilakukan. Tapi ternyata Rasulullah SAW melakukannya, berarti itu boleh. Itu yang pertama. Yang kedua, orang minum dengan cara berdiri itu juga boleh. Tapi lebih baik duduk. Jadi Rasulullah SAW di sini qaiman, minum dalam keadaan berdiri. Itu sekali. Tapi yang seringkali, yang biasa, yang umumnya Rasul lakukan, Rasul minum itu dalam keadaan duduk. Yang sunnah duduk, terkecuali Zam-Zam. Zam-Zam itu kita boleh minum berdiri. Tapi andai kan kita minum berdiri bagaimana? Boleh-boleh saja. Menurut penelitian itu akhir-akhir ini bahwa cairan yang kita minum itu, jika kita minum dalam keadaan duduk, itu sebelum dia diserap oleh ginjal kita, itu ada katup yang otomatis menutup. Saat kita duduk, itu katup menutup. Saat kita berdiri, dia terbuka. Maka dari saat menutup, itu gak langsung cairan itu masuk dan diserap oleh ginjal kita tanpa disaring. Kalau kita minumnya berdiri. Kalau kita minumnya duduk, dia akan disaring dulu, baru kemudian diserap oleh ginjal. Jadi minum dengan cara duduk itu lebih terjamin kesehatannya, untuk kesehatan kita, untuk beban ginjal kita itu lebih ringan ketimbang kita minum dengan cara berdiri. Nah, kenapa kalau Zam-Zam boleh? Nah, Zam-Zam boleh karena Zam-Zam itu kandungan mineralnya yang tinggi dan dia aman gitu, steril. Air yang mengandung obat.
Jadi walaupun nggak usah disaring, dia tetap aman. Berbeda dengan air-air yang lain. Oleh karena itu disunnahkan minum itu caranya dengan duduk. Sunnah. Walaupun minum dengan cara berdiri itu boleh, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis ini. Nah, hadis ini diriwayatkan dalam Tirmidzi dan Imam Tirmidzi mengatakan hadisnya hasan. Artinya hadisnya cukup kuat. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah jadikan ilmu yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu-ilmu yang barakah dan bermanfaat bagi kita semua fid dini wa dunya wal akhirah. Harapannya seiring dengan bertambahnya ilmu akan bertambah pula nilai-nilai keislaman, keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga nilai-nilai keislaman kita, nilai-nilai keimanan kita, nilai-nilai ketakwaan kita hari ini tentunya lebih baik daripada hari kemarin, dan harapannya di hari-hari ke depan insyaallah akan lebih baik daripada hari ini, sehingga kita akan tergolong dan terbilang orang-orang yang sukses, selamat, bahagia dunia maupun akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.